bisa mandiri. Dulu saya beta waktu dulu SD sampai SMP itu beta diharuskan kayak jualan itu ketupat. Terus kalau saya ngelaku nanti dapat marah kayak gitu. Orang tua katong kaya, punya uang belum tentu anak sukses. Kita salutnya di beta peran sosok seorang ayah, di beta punya bapak itu yang luar biasa begitu. Kenapa beta bilang luar biasa? Di saat orang tua saya nggak ada uang, satu hal yang beta ingat sampai sekarang adalah terakhir di mana kayak macam beta terima beta punya bapak uang begitu. Kayak orang tua buka dompet, uangnya sisa 50.000, lalu orang tua kasih di beta gitu. Kayak orang tua langsung tiba-tiba orang tua kasih, orang tua bilang mudah-mudahan saya pun perjalanan itu saya tembus begitu. Bapak, mama semua. Karena kalau dari kecil dong saya ngajar katong kayak begini, katong sih bakalan tahu susahnya hidup di kemudian hari itu kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Voice Pods with Hana. Dan hari ini aku kehadiran seorang tamu yang sangat spesial, yang sangat multitalenta. Dia seorang influencer, dia juga seorang komedian dari Stand Up Indo Ambon Community. Langsung aja saya hadirkan Rian Majapahit. Aneh, teman-teman, aneh. Bisa, makanya kita trauma. Makanya kenapa sampai sekarang kita sering suka polisi, teman-teman. Serius, kita sukanya itu polwan. Jujur tuh seneng banget Rian, Dan bisa hadir di sini. Nah, tadi sebelum ke sini, Beta sempat buka-buka YouTube cari Rian Majapahit. Dan Beta sangat kaget karena Beta nemuin salah satu video orang lagi ngedance. Ini beneran Rian Majapahit. Iya. Bisa ngedance juga? Dulu waktu masih kurus, tapi sekarang kan sudah lihat kondisi saya seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan berharap kalau saya bisa dance lagi ya. Itu dulu waktu mulai dari SD kelas 5. SD kelas 5 udah ngedance? Biasa awal ngedance pakai lagu apa? Awal ngedance itu dulu kayak ini yang pabri yang pabri kayak gitu-gitu lah pokoknya. Lagu break dance zaman dulu dance. Cuman itu tuh dulunya tuh kayak masih kayak salto. Oh, ini apa? Main bawah gitu ya, kayak. Main bawah break dance. Break dance lah ya. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu sudah mulai evolusi dance dari break dance ke dance, akhirnya tahu digabungin itu dua-dua. Tahu bikin Korea sendiri. Ya. Tapi kenapa saya lanjutin lagi? Kayaknya beta rasa untuk itu lebih menjual ke stand up ya sama nge-MC daripada. Oh gitu. Jadi itu berhentinya kapan? 2017 akhir. 2017 akhir. Masuk 2018. Awal itu pergantian tahun, itu pas pergantian tahun. Usia berapa? 2017 berapa ya? Masih 20-an kayaknya atau 19 begitu. Oh, iya sih, kadang kan seiring bertambahnya usia kan biasa passionnya udah mulai berubah ya. Betul. Terus itu waktu itu kan kalau nggak salah bukan di Ambon ya? Itu di mana ya? Di Masohi ya, buat anak-anak Masohi ya, ini kamu you know lah ya. Oh, dia ini anak Masohi. Iya. Orang mau tanya asal dari mana gitu. Dari Masohi. Dari Masohi. Iya. Cuma which is banyak orang kira kata orang Jaksel. Oh gitu. Jaksel Masohi ya. Iya, Jaksel Masohi. Maksudnya orang tua berarti aslinya memang dari Masohi. Dari kalau orang tua itu memang lahir dan besar di Seram. Cuman beliaunya orang Buton. Papa orang Buton? Iya, oh iya. Sama kayak Aldi apa beda? Sukunya beda? Oh beda, Aldi bukan Simbai. Buton Brazil jadi bagus. Terus berarti kan tadi asal udah, terus ceritain dong masa kecilnya si Rian tuh kayak apa sih orangnya yang bisa ngebentuk Rian sampai jadi yang kayak sekarang ini gitu? Kalau untuk beta di masa kecil itu keras ya teman. Keras ya? Ah serius? Iya keras. Keras? Keras. Kerasnya kenapa? Memang dulu tuh kayak belum cerita kan kita belum cerita. Oh, iya. Kayak keras begitu ya. Kerasnya di mana? Memang ketemu punya orang tua, bukan keras dalam arti orang tuanya keras gitu? Orang tuanya yang tahu mendidik anak, tapi memang karena tahu makanya didikannya agak sedikit keras. Iya, kayak misalnya katong
tuntut untuk bisa mandiri, terus bahkan itu dulu saya beta waktu dulu SD sampai SMP itu beta diharuskan kayak jualan itu ketupat. Oh gitu. Oh gitu. Jualan ketupat, terus kalau saya laku nanti dapat marah kayak gitu-gitu. Serius. Habis itu juga pernah kayak saya bilang-bilang orang tua memang karena memang mau coba-coba untuk mandiri, terus pergilah ke untuk di Masohi, orang Masohi tahu itu di pantai tunggu kayak bobo kayak body, tahu kapal-kapal Iya, ikan, kapal-kapal mencari kayak ikan. kapal-kapal mencari ikan datang, nanti katong tukang iko untuk kayak pikul-pikul dong punya ini partengo gitu, antar sampai ke daratan, Dibayar. dari berenang nanti dikasih ikan Dikasih ikan. Iya, dikasih ikan, ikannya dikumpul, habis itu baru jual di pasar. Nanti hasil dari jual di pasar itu baru dikasih ke orang tua kayak gitu. Jadi kata ambil 5.000-nya soal gitu kayak untuk jajan soal gitu. Tapi memang itu inisiatif sendiri apa memang kayak orang tua minta tolong? Oh, kalau orang tua minta tolong sih seng, cuman Kayak pengen, lebih pengen begitu ya. kasih. Karena dulu kan kecil-kecil kayak masih ada pemikiran pasti kalau beta bisa kasih uang, baru beta punya orang tua, pasti beta pahlawan nih. Pikiran-pikiran begitu masih ada. Akhirnya subasar baru iya kalau uang semua saya kasih para orang tua begini beta suka ya. Tapi Rian tahu sih, beta kemarin tuh waktu podcast dengan Rizky, beta sempat bilang Pak Rizky, kayak Rian itu sebenarnya sih modelan orang yang paling bisa bertahan hidup di kondisi apapun. Kayaknya bisa bikin apa aja gitu loh. Karena kalau menurut beta juga kayak beta mau malu nih. Kecuali beta malu, kecuali beta mencuri Iya, begitu. iya. Tapi kalau selagi beta bikin entah itu kayak cuci mobil, disuruh untuk inilah itulah dari orang yang orang pandangnya mungkin rendah dan lain sebagainya. Bahkan beta sudah ada di tahap kayak ya bisa alhamdulillah kayak sekarang itu beta masih sempat bantu beta punya teman jualan di Pasar Mardika gitu. Lalu posting lagi apa maksudnya bantu dia jualan buku. Jadi pas orang yang lewat di situ kayak dong enggak, oh kakak ini kerja di pasar kayak gini. Ya orang yang baru kenal beta iya, gitu. orang yang tahu. Tapi beta juga sing terlalu ambil pusing Iya. begitu karena beta pikir ya selagi beta bisa bantu orang dan beta sing menyusahkan orang ya apa salahnya begitu. Hebat loh Rian. Maksudnya dari kecil tuh udah bisa ngerasain nyari duit sendiri gitu tuh. Kayak sing malu mau cari uang apa aja gitu. Terus bisa kasih uang para mama dan papa tuh dari masih usia kecil tuh hebat loh. Katanya kecil-kecil kan masih minta uang, Rian Iya, suka iya. kasih uang kalau orang tua. Tapi kalau sampai bahkan kayak pernah ojek pangkalan. Karena Ojek pangkalan. sing papa sih kalau ojek dulu tuh. Maksudnya kan mumpung ada motor kenapa sih Iya gitu tuh? betul. Kayak ojek Kenapa pangkalan. mesti malu gitu kan? Sampai bahkan uang tambus untuk kayak macam sampai bisa daftar kerja di Bening karena uang dari situ. Ojek kayak lihat lowongan langsung datang di Ambon. Tapi itu ulang-ulang sih, maksudnya ulang-ulang datang tes, bos balik lagi Masohi. Di Bening, selalu di Bening apa di tempat lain? Ada tak kayak tempat-tempat lain begitu. Percaya sih kalau yang apa yang Rian bikin tuh selama ini nih, itu sing sia-sia sebenarnya. Kayak bantu orang tua, berusaha dari kecil tuh sebenarnya tuh sing sia-sia. Karena Rian ngerjain jadi apa? PR toh? Iya. PR kan hampir sama kayak marketing toh? Iya, Sebenarnya Rian udah punya basic lah. makanya beta juga sing mau kayak beta pun kakak dong bisa masa. Iya, harus Beta jadi sing seseorang bisa. juga Ya, ya. Dengan apa yang ketemu pilih lah. apa yang katong pilih, makanya beta lebih pilih terjun ke dunia art, tampil Seniman di lah ya. seniman. Supaya kan beda nih. Kalau yang bungsu? Kalau yang bungsu sementara sekarang ada skripsi di farmasi. Hebat ya. Serius, kita nih paling tahu sama orang-orang tua yang walaupun ini katong saya ngomongin Rian ya, tapi katong ngomongin orang-orang tua di luar sana yang kadang tuh dong tuh bener-bener kerjanya tuh setengah mati tuh, setengah mati banting tulang untuk dong punya anak-anak, tapi anak-anaknya sukses tuh beta tuh ngerasa tuh dong kayaknya udah paling sukses karena sing sama gitu. Katong punya uang sebagai orang tua, katong kaya punya uang belum tentu anak sukses. Betul, maksudnya beta salutnya di beta peran sosok seorang ayah, di beta punya bapak itu yang luar biasa begitu. Kenapa beta bilang luar biasa di saat orang tua yang ada uang? Satu hal yang beta ingat sampai sekarang adalah ketika orang tua antar beta sebelum beta tembus di sini itu jadi momen terakhir di mana kayak macam beta terima beta punya bapak uang begitu. Kayak orang tua buka dompet, uangnya sisa 50.000, lalu orang tua kasih di beta gitu. Kayak orang tua langsung tiba-tiba orang tua
kasih untuk bilang mudah-mudahan apa namanya saya pun perjalanan itu saya tembus begitu. Lu mau nangis. Nanti habis itu untuk pulang nanti untuk ojek lagi dan lain sebagainya. Makanya Antu bawa ojek tapi Antu anak-anak Iya. ada yang sukses jadi PNS, alhamdulillah jadi dokter. Rian makanya jadi kita rasa seniman. kayak kita bapak tuh kayak sosok Iya, paling- panutan, iya, panutan. bapak mama semua. Karena kalau dari kecil dong saya ngajar katong kayak begini, katong sih bakalan tahu susahnya hidup di kemudian hari itu kayak gimana. Karena serius dalam rumah tangga ya, apalagi dalam keluarga ya Rian ya, sebenarnya tuh peranan ayah tuh yang paling penting. Sin tahu ya, dong bilang bapak tuh dengan anak perempuan seng, bapak tuh yang harus lebih aktif dengan anak-anak, ngajakin ngobrol, ngajakin main. Makanya sampai sekarang itu kayak kalau macam beta saya nggak ada sempat waktu bertelepon nanti untuk kayak telepon lagi tuh marah-marah untuk kenapa sih pernah telepon bapak gini. Lalu itu bilang kata sih ngapa baru sing sempat gini. Lalu untuk tanya kabar gini segala macam. Lalu kemarin waktu beta sing kasih tahu setiap apapun yang beta menang sesuatu itu biasanya pernah kasih tahu pada beta punya orang tua gitu. Biasanya pernah kasih tahu. Sing pernah kasih tahu. Nanti ketika dong tahu dari orang dan nanti dong telepon kita dong marah kenapa sih pernah mau kasih tahu pada bapak dong kayak contoh yang kita juara dance dulu ini segala macam. Beta sudah diarak-arak satu masohi. Tapi dong sing tahu. Dong sing tahu ti. Nanti pas beta sebalik di rumah ada tetangga-tetangga yang bilang, "Ih, tadi Rian tuh dapat Kenapa sih nggak tahu? ini." Ah? Kenapa sih yang kasih tahu? Ya karena beta rasa nanti kalau macam beta sing mau nanti beta punya mama punya sifat atau beta punya mama dan beta punya bapak punya sifat yang kayak suruh beta mandiri nih akan berkurang ketika beta sudah ada iya. hal-hal yang beta sudah capai begitu ya. Itu dirimu berpikir seperti itu usia berapa? Itu dari SMA sih, dari SMA udah berpikir dewasa itu. dari SMA. Makanya beta pernah. Jadi makanya kalau macam beta mama tahu beta punya kehidupan di luar kayak contoh kayak yang sekarang kayak stand up bisa tampil di sini. Bahkan kemarin yang juara di Polda itu, juara Polda, juara BI. Itu beta mama tahunya tuh dari orang. Bukan dari beta kasih tahu, mama beta juara ini loh. Biasanya kan anak-anak seusia bukan anak-anak juga Iya sih. pasti pengen pamer. Maksudnya kalau seusia orang tua. kayak beta begini pasti nanti dikasih tahu para orang tua, mama tadi Iya, mama beta menang ini, beta mama menang menang ini, itu beta tuh. menang ini. Tapi par beta itu ya sudah beta menang ya, sudah. Bahkan kalau macam beta punya kakak-kakak yang dong lihat sosmed, beta punya sosmed yang berteman di beta punya sosmed, nanti dong yang sounding ke beta punya orang tua, Rian ada menang ini nih. Nanti telepon, sih menang ini nih gini. Oh ternyata uang yang kemarin yang saya kirim tuh padahal sih menang ini. Nah kayak gitu. Sing kasih tahu tapi hadiahnya dikasih ke orang tua. Hebat banget, gila ya Rian ya. Jarang ada anak-anak yang berpikiran kayak gitu. Anak-anak tuh biasanya kayak macam contohnya beta masih tergolong egois ke orang tua. Tapi dirimu sih masih bisa mikirin orang tua loh gitu loh. Sayang sih. Pasti nanti kalau macam teman-teman di luar sana yang kenal beta punya kehidupan di luar kayak begini, nyeleneh segala macam, aneh, gila, bahkan bilang gila. Beta sih tahu kalau dirimu kayak gitu asli. Kalau saya ngobrol di sini. Pasti nanti dong berpikir, alah pasti di muka kamera saya makanya dia bicara-bicara begitu tuh. Tapi ya pure boleh tanya Abang Andre hampir tahu beta punya keseluruhan. Andre ya. Abang Andre tahu beta kerasnya beta datang di sini sendiri bola balik. Abang Andre tahu bahkan sampai beta tinggal di Abang Andre rumah pun Abang Andre welcome kita mari. Cuma gara-gara saya kenal kayak baku kenal Sadiki saja, lalu tiba-tiba datang di Ambon. Abang Andre itu salah satu sosok yang kayak sing bilang bahwa kayak orang lain, saya boleh tinggal di beta sing. Abang Andre itu kayak mari. Iya. Dia Tinggal di beta. welcome banget sih orangnya. Biar saya ada makanan, on tua masak. Hal yang beta sampai ingat, hal kecil yang beta paling ingat adalah beta datang ke sana belum baku kenal Abang Andre secara baik-baik, dan di situ pas beta tinggal 1 hari, besok paginya on tua masak nasi, on tua bikin telur goreng, baru beta dengan Abang Andre makan sama-sama. Pure beta bilang bisa, maksudnya ada orang kayak on tua begitu. Beta sih tahu ya. Andre itu beta berteman yang dia dari beta masih zaman kuliah ya. Andre itu tuh manusia paling baik. Setiap podcast katong kalau ada ngebahas pasti ada selalu Andre ngebahas, bahkan dan Julia pun katong ngebahas Andre tapi bahasnya zodiak ya. Andre tuh menurut beta tuh dia sangat ramah. Saya pernah cari tamang
Ya. Dia sempian aja cerita Tamang. Dan Abang Andre kalau Dia mau orangnya cari dia selalu positif orangnya. kalau mau cari tatamang itu di muka. Iya. Dia langsung bilang di muka. Langsung bilang di muka-muka, dan itu beta rasa luar biasa. Maksudnya ada tamang yang mau kasih batul tamang. Iya. Tapi saya ngomongin di belakang. Saya ngomongin di Iya. belakang, langsung dibicara bilang di muka. Iya. Jadi Kok jadi tuh podcast Andre? jadi podcast ngomongin Andre, kenapa Andre jadi selalu podcast? ada di setiap podcast. Lalu ini apa berarti tadi kan udah jadi tuh setelah ngedance Dian kemana dulu? Langsung kerja di Benings apa? Berarti kerja di Benings Seng, ceritanya paling paling panjang. Panjang. Iya, long story short aja udah. habis dari apa namanya? Habis dari dance terus ada tawaran MC tuh. Yang beta pikirkan itu kayak kenapa harus CCP panggil seorang dancer jadi MC gitu kayak sih nyambung. Asli itu sampai sekarang beta ingat orangnya tuh sampai sekarang. Jadi kalau Onto bikin acara, Onto calling beta, itu Onto mau bayar berapapun beta gas biar beta jauh. Anak Ivan ini. Iya, beta gas dan beta sing ini bayaran karena Pokoknya saya Onto yang kasih beta pokoknya terserah sama mau iya, dikasih berapa gitu loh. karena Onto yang kasih beta kesempatan, yang Onto kasih beta kesempatan, dan beliau itu orang-orang Chinese. Onto tahu temukan kayak Onto bilang saya bisa coba. Bisa ketemu Anto di mana? Kayak Anto ketemu Onto yang panggil beta gitu, coba panggil anak dance itu lah. Nanti sih jadi MC. Oh, karena mungkin pernah ada event terus dirimu ada, Anto pernah lihat dirimu gitu. Iya. Iya. Pasti Rezeki jadi memang. Orang bilang tuh begitu hoki-hoki memang. pasti jadi MC langsung. Ih, kok bising tahu. Bising bisa MC. Coba saya dulu. Kayaknya aku lihat Tosin, kayaknya saya punya ini bagus. Iya, pasti bagus. bisa. Oh gitu, jadi awal mulanya tuh dari apa? Dari pokoknya dance, terus MC, baru jadi stand up comedian. Stand up comedian. Situ kayak baru ya kayaknya terasa ini sing cukup deh cari kerja yang tetap. Iya, memang harus punya apa pendapatan bulanan, passive income maksudnya. Supaya ada saja pemasukan, sedangkan ada saja pemasukan setiap bulan sing cukup. Iya, apalagi kan apa tinggal di sini apa sendiri ya. Iya, Kalau ngekos. kalau ngekos tuh biasa pengeluaran jauh. Ya, Pokoknya betul. anak-anak single tuh biasanya pengeluaran jauh lebih banyak buat anak rumah tangga. Ya, beta sepakat kalau itu. Karena katong kalau belanja terserah katong begitu, sing ada yang Kayak kayak ada yang dibebankan, sing ada yang ada siapa-siapa nih. Nanti katong tinggal pikir nanti cari gampang lagi gitu tuh. Padahal Kalau- kalau macam katong anak kos gitu kayak belanja beda ya sama orang serumah tangga, karena ada dong punya contoh kalau laki-laki ada dong punya Iya, istri begitu jadi yang pegang keuangan. Kalau katong sendiri yang pegang keuangan, orang yang berhak mendapatkan katong uang itu ya orang sekitar katong. pacar ya kan. Kayak tamang-tamang. Tamang-tamang. Apalagi ya katong gajian sedikit langsung, wih, gajiannya ini dulu. Apa ini soal tanggal gajian? Soal di sini. Biasa langsung ada bikin apa, Bro? Tiba-tiba langsung telepon. Gitu. Oh iya, oke. Berarti di Benings tuh berarti udah berapa lama sih di Benings tuh? Sekarang masuk berapa ya? Mau jalan 3 tahun. Wih, lama juga ya. Mau jalan 3 tahun, kemarin 1 tahun 2. Ini cuma masuk 2 dan mau jalan 3. Berarti dari pertama kali Benings buka. Iya, di Ambon. Dari pertama Bening buka di Ambon. Oke, berarti ini kan kita lihat lagi nih. Jadi tuh Rian ini kayak bisanya banyak banget kan. Makanya kenapa beta bilang dia sangat multi talenta, karena dia tuh nyanyi juga. Itu iseng sih. Nyanyi juga itu maksudnya gimana? Maksudnya ceritanya tuh gimana? Kenapa nyanyi gitu? Sampai bikin single itu kan niat banget gitu kan. Kan kita udah lihat ada kolaborasi dengan siapa gitu lah itu. Oh iya. Itu lagunya kayaknya sekitar 3, lebih dari 3 kayaknya, 3 ya? Iya, 3, ada 4. 4. 3 iya betul. Iya, 3. Kita udah lihat sih 3. 3. Tapi aliran musiknya beda-beda ya. Aliran musiknya beda, ada yang satu yang slow, Yang satu ada pop yang slow, satu yang satunya tuh yang agak kayak ngebeat. ngebeat. Heeh. Satunya lagi Terus yang satu lagi tuh dia apa juga namanya? pop juga sih sebenarnya teh. Iya, pop hip hop, Hip yang hop satu ya. hip hop ya. Satunya hip hop. Itu siapa yang ngajakin? Memang ada niat atau ada yang ngajakin? Saya atau ada yang gimana? ngajak begitu, lalu tiba-tiba bikin lagu, ayo. Kata, "Ayo." Iya sih, kalau kita ditawarin juga kenapa seng? Iyo, kayak pokoknya apa saya kayak ada yang dong tawar di beta ya, kayak beta yakin bareng kamu yakin itu bisa, iyo kakak pasti bisa. Sudah tampil dan
Kata bikin lagu itu dalam jangka waktu 3 hari 3 lagu jadi. Siapa yang tulis lagu? Paling Siapa yang aneh. tulis lagu? Itu tulis lagu ya sama-sama ketong semua yang tulis. Kayak ini ya kali begini nih kayaknya cocok. Sembay, gini. Jadi penulis Ayo. lagunya ada berapa orang gitu ya? Ada iya, ada 2 orang. Bisa begitu Tiba-tiba ya? coba gini. Instan lah. Coba denger beat. Oh begini. Nah. Produsernya siapa? Oke. Apa sampai kayak produser? Apa memang bikin sendiri sah? Bikin-bikin sama gitu. Bikin-bikin begitu saya. Seru lah. Tapi maksudnya Rian tuh udah sering nyanyi? Udah pernah ikut lomba nyanyi atau Sing memang pernah. nyanyi di kamar mandi saya gitu? Ya, kayak nyanyi kamar mandi itu I like it. Nah, Nyanyi tapi kamar mandi tuh. Tapi kan maksudnya kok nyanyi kamar mandi untuk kalau kata mau take vokal itu kan emang harus latihan juga toh? Latihan lagi, Seng? Sing sih. Seng latihan? Kayak langsung tiba-tiba nyanyi. Kayak paling cuma kayak Kan udah ada autotune. kan tuh Autotune. kita punya lagu beta suruh Tapi sampai kayak autotune. autotune Untuk pakai biar tapi bikin sedikit jernih- kayak cuma jernih doang, per biar- jernih iya, biar bisa saja bikin begitu jernih boleh aja ya. boleh kayak pakai autotune yang supaya nanti seakan-akan Suaranya jadi beta beda, pun suara jadi jadi bagus beda banget beta gitu sih toh. suka. Iya. Beta bilang dong gitu akhirnya jadilah beta punya lagu. Wis. Keren ya. Dibilang musisi sama Theo, Theo Fucek. Musisi, memang seniman banget ya. Kayak semua bidang bisa nih. Main film sih ada rencana. Dulu ada, itu kan beta pernah bilang. Beta bilang Kapan apa? bilang? Beta bilang dia Oh di podcastnya Abang si Andre. Oh, ditawarin main film. Bukan ditawarin main Apa film, main film bener? Udah main film? main film pendek begitu. Diproduksi di ini di komunitas di Masohi. Jadi apa di situ? Cameo. Seng sih itu jadi apa ya? Mau bilang pemeran utama, sedangkan pemeran utama di situ ada 3. Tapi main film sebenarnya seru sebenarnya kalau emang. Iya. Kalau sekarang ada Cuma di tawaran. Ambon sini kayaknya susah dapat tawaran-tawaran kayak gitu. Kalau ada tawaran film, saya maksudnya di Hana Podcast kali ini, Cah. Maksudnya kalau ada tawaran film, ya bolehlah sounding datang siapa tahu atau iya. bisa Siapa bisa tahu ngisi. Siapa tahu bisa kan bisa diaudisikan, bisa lihat kan. Ya kita betul. tuh Beta bisa layak atau berbagai tidak. jadi berbagai orang begitu. Pokoknya nggak akan salah pilih Ya, kalau betul. Rian. Dia akan semaksimal mungkin Anastasia. memenuhi ekspektasi kalian. Lihat film yang sekarang beredar dan laku tuh ya karena pelaku utamanya di situ adalah anak stand up. Oke, terus kalau untuk inspirasi materi stand up gitu biasanya Rian dari mana? Beta kalau untuk materi stand up sendiri itu memang pure beta ambil karena pertama keresahan. Keresahan apa nih? Kalau Rian kan punya Beta pacar. keresahan itu tuh aneh-aneh, Rian serius. punya pacar sih mau bilang sih. Rian punya pacar. Tapi nanti akan jadi mewek. Apa Iya, lagi? serius akan jadi mewek nanti. Maksudnya yang pasti pernah lah nonton di Eko Puceratu punya podcast kan. Nanti kita nonton. Nah, itu tuh kayak Di situ mewek. Seng Seng. mewek. Cowok, Tadi cowok. hampir kelepasan kalau bicara orang tua. Itu gimmick ya teman-teman. Oh, Gimmick tadi itu karena supaya podcast ini Lebih drama gitu ya. lebih drama ya. Tadi itu memang beta sebelum itu di-cut dulu baru pakai Iya, Insto. iya, pakai Insto. Jadi itu aslinya Aslinya, mata merah ya, karena betul. alergi kan. Jadi kebanyakan materinya tuh inspirasinya dari apa? Keresahan apa nih? Beta punya keresahan tuh kadang aneh-aneh. Di taman-taman atau lingkungan sekitar? Iya, atau teman-teman. customer. Iya, customer pernah. Customer juga pernah? Iya. Terus ada kayak bahkan sampai ini kayak minyak tanah langka. Beta bisa kayak jadi resah dia padahal beta anak kos kan bisa butuh minyak tanah juga. Tapi apa aja lah bisa orang lain punya masalah bisa jadi ketemu bisa jadi ketemu keresahan begitu. Makanya beta kayak rasa kalau orang lain pure dong punya keresahan ada membahas satu tema itu kayak beta tuh akan kayak random begitu kayak banyak begitu itu keresahan begitu. Biasanya kan materi itu biasanya kan ide tuh kan kadang datang kapan aja ya. Itu biasanya langsung kalau ada ide tuh langsung ditulis di notes atau gimana? Di HP biasanya di HP. Lalu beta kayak lihat tadi beta lihat parampong begini dan dia begini. Nah, tapi karena kalau macam beta lupa akan lalu kayak beta buka lagi. Lalu beta baca karena beta tulisnya itu kayak dia random begitu lalu beta lihat tadi beta lihat cewek terus dia begini.
tapi kelanjutannya apa ya? Langsung hilang begitu ya. Padahal bisa tulis tapi kayak nanti mau lanjut kayak pertama beta lihat boleh nanti ada dia punya pemikiran lanjutan begitu ya. Tapi pas kalau cuma tulis nanti besok-besoknya baru beta lihat itu kayak beta lupa Oh lupa ya. Jadi bagusnya kalau bagusnya gimana? Bagusnya tuh kayak macam beta sekarang kayak macam beta lihat itu langsung beta pakai VN. Tadi beta lihat begini dan nanti perkembangan ke depan itu harus begini bicara dia begini gini. Langsung beta bicara gitu. Boleh sih, kayaknya tuh idenya bagus. Biasanya tuh beta juga ngetik di notes. Ya panggal tapi habis itu memang mau dikembangkan kan kalau memang pas saat itu boleh bisa dikembangkan, tapi kalau udah berapa hari tuh mau kembangkan kayak harus mikir lagi tuh gimana ya kayak gitu. Tapi kalau katong pakai voice note yang katong bicara boleh beta bisa pakai. Itu nanti katong bicara gitu lalu bicara dengan apa yang sekarang mau dikembangkan ke depan itu langsung bicarakan sudah di dalam voice note itu biar nanti pas katong dengar kembali itu katong dengar oh iya. Nah, akhirnya katong bisa jalan tuh. Kita jaga sering bikin kayak begitu. Sering bikin itu ya. Bagus. Terima kasih untuk tipsnya. Sangat berguna sekali dan saya akan menerapkan itu untuk kelanjutan konten-konten saya berikutnya. Lalu Rian maksudnya kan Rian ini kan udah sering banget tampil ya di event-event ya kan. Masih suka nervous demam panggung? Kadang-kadangnya tergantung event apa yang kita isi, tapi kalau cuma kayak open mic, tampil bayaran 500. Nah, itu kemarin waktu beta tampil di Nimigas. Itu besar tuh kayaknya bayaran tuh. Ya bisa lah buat biaya kos ke depan. Itu beta sedikit ini baru kegiatannya tuh kan kebetulan kan molor bukan pure dari IO-nya, dari pesertanya yang datangnya terlambat. IO-nya sudah ready semua segala macam. Pas harusnya kan selesainya kan jam-jam 9. Itu selesainya tuh jam 2 malam. Waduh. Akhirnya pas tampil kan terakhir, stand up kan terakhir, itu dong punya mood, capek pasti tuh, susah yang bagus. Ini kayak beta harus menghibur orang yang dong punya moodnya ya udah capek bagus. Banget kayak yang udah cepetan selesai. Biasanya kan orang kan kayak gitu. Itu tuh. Makanya beta, astaga itu putar otak bagaimana caranya beta bisa tampil supaya ada di 1 menit awal itu harus lucu. Iya, karena itu yang penentunya. Iya, penentunya tuh di situ. Makanya mau ya beta beta punya lagu itu ke soundman, lalu beta bilang nanti kalau pas dong sounding beta punya nama kayak namanya Rian Majapahit, terus tiba-tiba lagu itu dan beta maju joget di muka. Pokoknya apapun yang penting dong 1 menit pertama tuh harus dong tertawa. Kreatif. Dia improvisasi bagus. Masalahnya sih bisa kayak cuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Orang suruh gini nih, apa sih? Tetap orang yang bakalan ngeh. Kalau beta bicara kayak begitu sih. Kalau untuk ini, kalau untuk kayak lihat orang kayak mulai bosan lalu beta tampilnya di terakhir mau beta harus begitu supaya dong punya mood booster tuh tetap terjaga. Dan Rian pun sebagai yang ngisi acara pun bisa semangat gitu kan. Kalau dari awal kalau katong udah yang kayak lempeng aja, orang juga lempeng nonton katong jadi kayak semangat tuh. Semangat. Pas putar lagu langsung dong gimana dong langsung kayak itu langsung kayak bapak-bapak mulai ketawa. Karena beta masuk, beta angkat, beta punya baju kaos yang beta kan beta ada pakai jas tuh. Baju kaos beta angkat sampai sini. Jadi kelihatan pusar tuh. Pasti lucu bikin yang aneh-aneh begitu dan alhamdulillahnya ketawa. Mulai muncul yang baju tarangka sedikit. Iya, itu beta hal-hal kayak begitu beta terinspirasi dari komedian ini Aziz Gagap begitu. Oh, Aziz. Yang dimana yang dulu di kayak Opera Van Java tuh dia tampil tiba-tiba dia masuk itu kayak random saja dan selalu lucu begitu. Dia jadi orang aneh selalu kalau dia masuk ding dia punya 1000 tingkah, 1000 baju yang dia lucu. OP-nya tuh lucu-lucu orang-orangnya. Berarti Rian itu sebenarnya terinfluence sama siapa sih, komika mana? Beta pertama nonton tuh kalau untuk stand up tuh karena beta kenalnya itu Abdur ya. Abdur. Padahal tuh kalau mau bilang Ari Kriting duluan tuh. Lewat maksudnya yang lewat dan beta tonton itu kebetulan Abdur dulu. Baru Ari Kriting. Habis itu Rahim Laode. Oh iya. Nah, baru ke Mamat tuh. Tapi pas beta kayak contoh meniru beberapa dia punya penggalan materi dan beta rasa kayaknya bisa cocok nih kayak Abdur
coba beta cari komika-komika lain tuh ada kasing yang cocok dengan beta. Setelah beta cari-cari ada Diki Divi. Oh, di KDV. Nah, tapi beta belajar dia pun tekniknya. Kayak teknik apa? Dia punya sudut pandang materi, terus dia punya apa namanya hack out. Jadi sekarang itu beta lebih kuatnya personanya tuh kalau stand up itu di hack out. Makanya anak-anak nonton. Jadi makanya kayak anak-anak stand up sing suka kalau macam beta tampil tuh. Karena nanti kalau macam beta tampil duluan, yang lain nanti dong sing lucu. Oh iya, karena udah diambil semua sama. Iya, pasti nanti dong bilang besok gila lah, ini segala macam. Jadi dia taruhnya paling terakhir. Iya, nanti pasti don taruh beta sebelum apa don tampil kamu ke baru ini. Kalau macam beta tampil kamu kadung ya. Iya, makanya beta bikin yang satu barang yang aneh supaya beta yang tadi yang beta bilang beta harus dapat tawa pertama. Makanya sempat waktu ngobrol dengan John dong. Siapa sih di stand up Indo Ambon yang termasuk red card-nya termasuk tinggi selain John ya Rian katanya. Iya, abis Kakak John. Iya. Jadi gitu. Iyalah. Kalau Kakak John bisa lewat. Kakak John punya entertain dan Kakak John yang kasih ini, maksudnya yang bikin beta ini begitu selalu kayak Kakak John tuh yang selalu kayak Rian nanti beta sih bisa isi ini nih, nanti sih yang isi ya. Begitu percayanya par beta bisa. Padahal kalau macam beta tampil sembae, yang nama sembae bukan beta, Kak John. Karena kan yang merekomendasi iya. Lalu kira-kira Rian tuh nantinya pasti akan milih dong, pengen fokusin kemana gitu, pengen fokus ke yang mana gitu, apakah di karir kerjaan sebagai PR ataukah nanti suatu saat nanti pengen besar di stand up komedian, atau mungkin nanti pengen besar di nyanyi, kan bisa kan pasti harus milih kan, mungkin tiga-tiganya bakal jalan dan besar bersamaan tuh. Iya betul, pasti nanti ada salah satu yang harus milih. Tapi kalau untuk itu sih beta lebih serahkan semuanya ke Tuhan begitu. Oh, berarti ngalir aja ya, gitu beta ya? ngalir saja begitu ya. Mana yang Mana terbaik yang par beta ya itu. Kalau pasti ada yang salah satunya ada yang buruk par beta, berarti nanti pasti suatu saat beta akan tinggalkan akang begitu. Oh, berarti selama masih bisa menghasilkan dari situ. Iya. Kayak makanya beta stand up juga, beta bisa ketemu banyak orang. Terus beta di Benings juga. Ketemu banyak beta orang. bisa berkesempatan kayak dapat banyak link begitu lewat dan lewat Benings klinik itu beta bisa jadi orang yang bisa dulu tuh beta orangnya tuh kayak saya bisa atur, beta punya schedule sendiri begitu ya. Sing bisa sama sekali. Karena pasti nanti kayak kelupaan sah begitu. Tapi pas beta di Benings klinik pelan-pelan akhirnya beta orangnya mulai teratur ya. Mulai teratur. Kayak hari Senin sampai dengan Sabtu itu ada listnya. Weekend itu saja yang beta kasih bebas begitu. Oh, weekend. Kasih bebas dari ide-ide dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau ada Senin sampai Sabtu ya harus ada waktu untuk me time juga gitu. Iya, betul. Rian tuh pernah merasa lucu di panggung, Kalau untuk merasa lucu di panggung sih pernah, bahkan kayak pernah tampil ngebom begitu dari pertama sampai terakhir lucu. Serius? Dia tuh dibayar? Seng dibayar sih tampil di itu yang beta bilang yang waktu stand up Indo Ambon datang nih. Oh, yang di Masohi yang pertama kali tuh. Itu tampil dari awal pertama sampai terakhir lucu tuh. Dan sing ada kayak tak tahu sah. Sing ada. Langsung kayak datar sah begitu dan apa sih? Kayak gitu-gitu. Kayak muka-muka bilang apa sih? Dan iya cuma di situ doang. Makanya dari situ beta belajar kayak beta harus tampil lucu terus. Iya. Akhirnya beta tuh ketika beta tampil lucu terus, itu anak-anak si yang ada di komunitas itu dong kayak mulai kayak dong dia tuh barang apa menang joget menangin segala macam. Ya kan namanya stand up kan harus cari lucu. Mau joget, apapun mau itu, salto ya terserah. Masing-masing nih dong pun cara. Iya betul. Cuman ada beberapa kayak dia bilang dia materi dapat di panggung ini segala macam. Ya itu katong punya kelebihan berarti. Kalau katong bisa berpikir tiba-tiba dan itu menjadi sebuah hal yang lucu dan ditertawakan, ya
berarti itu katong punya keberuntungan. Jadi sebenarnya orang-orang yang komen kayak gitu yang sebenarnya pengen bisa kayak gitu tapi terus nggak bisa. Ya, dengar tuh Aldi. Oh, Aldi. Aldi. Aldi nggak bicara kayak begitu. Aldi ternyata si Julid nih. Diam-diam ternyata sih ini Julid juga orangnya. Ini efek Batamang nih Rizky kayaknya jadi Julid. Iya, betul. Batamangnya sama Iki makanya Julid. Kalau Abang Iki sing masalah. Julid karena maksudnya dia punya sama-sama menunjang. Iya. Cuma Aldi nih. Saya nggak Aldi Bayo. Dia baik pare ini, par orang yang diincar. Iya. Pokoknya yang pembahasan tentang Aldi pokoknya mesti nanti ditaruh di timeline dan Harus. Dia tuh selalu harus ada di antara setiap obrolan podcast. Aduh sayang. Dia orangnya menarik sih ya. iya dia menarik simpati. Dia menarik simpati masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 2. Segmen 2 ini Rian kata minta pengen tahu POV-nya Rian. Kita lagi cari topik POV-nya. Apa ini? Jadi cari sudut pandangnya Rian. Oh, oke. Tentang kita pilih yang Rian tahu lah, Oke. tentang seberapa penting merawat kecantikan di klinik kecantikan. Wih. Kadang orang pikir skincare doang tuh cukup. Tapi sebenarnya menurut Rian tuh gimana? Skincare doang cukup? Apakah kata memang harus wajib ke klinik juga? Ini babnya saya, oke, sebagai seorang Iya, gue pas banget ya. Tapi gue bikin sesi tentang skincare gitu. Karena semua orang pasti tahu, pasti pengen tahu. Kalau ini katong versi serius ya Iya, teman-temannya. Tadi sudah selesai versi Air ininya. mata Ya, sebenarnya. air mata, ketawa dan lain sebagainya. Sekarang ini versi seriusnya. Oke. Kalau untuk permasalahan kulit, ya kecantikan kulit itu memang kebanyakan orang identifikasikan tuh identik dengan kecantikan. Iya. Cuman kalau semisalnya untuk permasalahan kulit itu, katong bisa dimulai dari perawatan yang simpel-simpel saja di rumah begitu. Kayak contoh setiap aktivitas sehari-hari. Make up gitu kayak gini. Ya, make up dan lain-lain wajib katong cuci muka. Iya. Ya, cuci muka. Biasanya paling bagus itu cuci muka itu 2 kali. Double sehari. cleansing. Ya, Double cleansing. 2 kali. Maksudnya 2 kali dalam arti pagi sebelum aktivitas, setelah mandi, nanti sama setelah seharian beraktivitas malamnya tuh harus cuci muka juga. Iya, Nah, penting. kayak Kadang gitu. tuh orang suka skip itu sih. Penting dan Cuci mukanya pakai apa nih? Maksudnya pakai foam doang apa harus pakai apa sih misal water atau gimana? Yang paling tergantung recommend. masing-masing orang dia punya tipikal kulit itu kan beda-beda, dia punya permasalahan tuh beda-beda. Yang jadi dia punya permasalahan sekarang untuk di Ambon yang selalu datang ke klinik itu orang banyak yang sing cocok dengan kayak banyak orang itu yang tiba-tiba kakak beta sebelum datang ke Benix beta coba ini dan sing cocok. Iya. Sing cocok. Barang coba kan. Setelah diperiksa ternyata dia punya permasalahan itu adalah yang dark spot atau hiperpigmentasi atau permasalahan flek. Flek-flek hitam lah. Flek-flek hitam. Tapi dia pakai yang brightening. Kan itu kan Oh iya. Ya. Memang harus sesuai kata punya kebutuhan kulit. ya betul sekali. Makanya kenapa harus adanya konsultasi terlebih dahulu atau lihat saya punya permasalahan kulit dulu supaya saya bisa tahu saya punya permasalahan itu seperti apa. Kita agak sedikit ngerti deh yang soal skincare ya. Sepengetahuan yang kita dasar-dasar memang kalau katong tuh punya sampai sudah muncul flek hitam di muka itu berarti katong skin barrier rusak tuh. Ya. Dan itu memang harus dipulihkan dulu. Betul. Katong harus maintenance katong punya skin barrier dulu sampai dia pulih baru katong bisa ke perawatan untuk brightening. Kalau menurut kita sih kayak gitu. Makanya untuk case yang terjadi di dalam Ambon sendiri itu banyak yang dong baku tamang lalu dong beli skincare lalu ikut tanpa tahu dia punya permasalahan seperti apa dulu intinya nih. putih. Iya, intinya putih. So kita kate ada sih customer yang dia kayak korban apa krim racikan atau apa gitu banyak yang korban hidroquinon itu yang bisa diserap kulit itu cuma 10%. Tapi ada kan yang karena racikan jadi kadang jadi lebih itu. Iya, makanya itu ada yang hidroquinonnya sampai 50%. Itu kan bahaya. Iya, itu nanti kan bisa bikin ketergantungan. Muka kebakar gitu. Iya, dan apabila kalau katong sering pakai nanti ada efek di mana katong mulai iritasi, beruntusan muncul, bahkan lebih parahnya tuh kayak sampai ini begitu ya, kayak sampai kulitnya tuh
merah gitu kan. kayak hancur begitu. Ih, Makanya aduh, takut tuh. makanya usahakan Bali skincare itu yang memang betul-betul pertama BPOM. BBPOM Ya. ya. Kebetulan kan Benings BPOM, datang Benings lah setiap hari Sekali buka. Gas. Kalian promo ya. Makanya di kayak gitu-gitu. Makanya orang berpikir kayak "Shh, Katung datang beli di situ kayaknya mahal, padahal saya Iya, itu pengen tanya dong. Kadang kan Kak Tony kan jarang-jarang ke klinik ya. Jadi itu pengen tahu kira-kira Kak Tony tuh ke klinik-klinik itu sebenarnya tuh budget berapa udah bisa perawatan sih? Untuk beta kebetulan beta ini salah satu PR di Benings Klinik Ambon, beta mau kasih tahu nih buat masyarakat Kota Ambon bahwa di Benings Klinik itu sangat amat murah. Serius. Lebih murah daripada yang satunya lagi. Semua di dalam Kota Ambon. Karena kenapa? Pertama, setiap hari Benings Klinik ada promo. Setiap hari beda-beda Ya, promonya. setiap hari. Dan yang kedua, itu tuh kamu bisa datang facial itu dimulai dari 100 ribuan. Serius? Serius, makanya orang selalu lihat itu kayak orang lihat itu sering kayak macam dia punya ini kan estetik nih. Serius? Dia punya ini nih. Dia tempatnya Ya. kan eksklusif lah ya. Ya, eksklusif. Pasti mahal Pasti nih. nanti orang udah berpikir mahal ini duluan. segala macam padahal harganya murah. Kalau misalnya harganya mahal, mungkin Benings Klinik sampai Masih eksis sampai sekarang. Dia untuk di Cabang Ambon banyak. sendiri ya, untuk di Ambon sendiri dia punya member sudah sentuh angka 3 ribuan lebih. Wow. Berarti yang banyak yang cocok juga ya? Banyak yang cocok. Jadi Karena banyak orang affordable juga toh? Iya, masa banyak orang yang bilang kata contoh kayak begini biasanya dong habis treatment nih ada katong dapat beberapa pasien yang memang dia sengaja untuk mau menjatuhkan nama Benings Klinik. Ada. Jahat ya. Itu apa? Buzzer. Tapi katong selalu orang yang kerja di Benings Klinik, founder Benings Klinik, katong pernah kayak mau membalas dengan menjatuhkan orang lain begitu. Karena beta pernah ingat katanya Dokter Oki katong perlu harus mengkonfirmasi orang punya tuduhan gitu loh. Tuduhan dan lain sebagainya. Katong juga harus menjatuhkan orang lain. Katong tetap fokus pada katong punya ini saja begitu. Karena kan pasti kan orang bisa nilai lah. Iya, Pelanggan orang juga bisa nilai ya kan. Dan kalau misalnya Benings Klinik bermasalah, coba teman-teman dong lihat sudah ada sekarang sudah 60-an lebih bahkan semua 70 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau bermasalah ya berarti 2-3 cabang saya sudah selesai. Tapi yang ngejatuhin itu influencer. Mulai ada juga beberapa influencer. Di Ambon sini? Kalau di Ambon sini Saya ada beberapa orang tuh yang anehnya gini, dia datang treatment nih. Dia punya kondisi wajah dari awal nih memang parah. Lalu saran dari dokter adalah hindari kayak tempat kan biasanya abis after laser atau after facial itu kan selalu diedukasi sama dokter masa down time-nya itu 2 minggu nih paling cepat dan bahkan 1 bulan. Boleh apa? Boleh kayak terhindar dari terik matahari, boleh kan karena panas lagi sensitif karena lagi dalam proses perawatan toh jadi masa down time-nya tuh minimal paling rendah itu 2 minggu. Ini setelah dia treatment 1-2 hari dia sudah pergi ini padahal salah satu ini panas-panasan kan percuma. Di sekarang ini ada yang instan begitu ya. Ya iyalah, gila, sayang duitnya loh maksudnya. Itu Kak. Ngapain? Mending pakai sunscreen cuma tapi treatment apa lalu laser. Dia kayak jelek-jelekan Benings Klinik dia bilang karena perawatan di sini sampai dia muka hancur begini. Padahal ya usia sendiri yang salah. Dia sempat viralkan di sosial media. Sempat viralkan. Tapi katong perlu dibalas sebenarnya sih kan. Katong ada yang tanggapi dia, katong bilang biarkan tinggal dia gitu. Kalau digubris nanti dia kayak nanti dia rasa tambah viral lagi. Tambah viral. Ngapain ngasih panggung ya buat orang kayak gitu toh. Ini beta ada pertanyaannya untuk kita pribadi sebenarnya kalau Rian di sini walaupun Rian bukan dokter tapi kan saya ngerti lah produknya toh. Untuk usia 30 tahun ke atas. Itu bagusnya katong treatment apa dan wajibnya tuh setahun berapa kali? Apa sebulan berapa kali gitu loh? Kalau untuk perawatan itu kembali ke dom punya kebutuhan. Kalau kita punya tipe muka kulit ini kan normal kering, cenderung kering sebenarnya. Kalau untuk kering paling bagus tuh kayak ini ada salah satu di Benings Klinik seluruh Indonesia
itu ada dia punya salah satu signatur tuh namanya kromosom facial. Kromosom facial. Ya, yang adanya cuman di Bennings Clinic. Itu apa, untuk apa? Nah, kromosom facial itu merupakan salah satu facial terlengkap, dan dia menggunakan alat facial tercanggih nomor 1 di dunia, namanya Silpil. Mahal ya? Makanya orang kalau dengar penjabaran katong Apalagi terlengkap dan tercanggih ya, itu kan pasti mahal ya, betul. Tapi padahal kan tadi kita sudah omongin pertama kalau itu murah tuh. Karena ada promo setiap hari nih. Kayak contoh dia punya harga normalnya tuh kan 2.500.000 tuh. Bisa promo sampai 800 ribuan saja. Itu paling lengkap sekali karena pertama, kedua serumnya tuh yang dipakai itu serum dari USA langsung, bukan serum-serum yang abal-abal. Makanya, dan itu dia salah satu pakai cara ekstraksi tanpa rasa sakit. Makanya pakai Silpil tadi itu. Yang dia sedot-sedot komedot. Itu bagusnya berapa bulan sekali untuk ketemu? Kalau untuk perawatan pemula, untuk pemula nih kan ketemu pemula nih toh. Kalau untuk pemula tuh biasanya ketemu harus berapa bulan sekali? Bagusnya harus coba dulu dan nanti langsung sendiri bisa tahu. Oh, kayaknya beta harus begini berapa bulan sekali deh, kayak gitu. Karena kalau untuk dari katong saya bisa menentukan orang punya minat terhadap katong punya produk tanpa dia belum mencoba terlebih dahulu. 800.000 itu promo apa memang? Serius promo dari 2.500.000 ke 800.000. Promo bulan ini doang apa promo? Itu nanti biasanya tuh per periodenya promo tuh beda-beda, kayak Senin, Selasa, Rabu itu satu promo nih. Nanti Kamis, Jumat promo beda lain. Lagi, Sabtu, Minggu di weekend kayak sekarang beda lagi. Jadi itu mesti update ya kira-kira untuk itu Ya, di promo kapan? makanya jangan lupa follow IG-nya Nanti kita follow. Bennings Clinic Ambon. Nanti pasti dapat lihat tuh. Ih, seru banget lihat. Sekalian konsultasi gratis. Tapi memang penting sih memang. Aduh, menurut beta tuh memang penting banget buat katong ngerawat. Katong punya muka ya. Betul. Sen tau kenapa ya menurut beta dibanding katong harus oplas ya terserah sih ya. Ya. Tapi menurut beta sih basic mukanya juga harus bagus ya. Iya dong. Kalau untuk yang kayak professional treatment di Bennings Clinic juga ada. Ada juga ya. Ada kayak botox. Dan selalu filler, pasti dan akan lain-lain ada sebagainya. dan selalu Ada. pasti akan ada promo ya. Ada promo. Jadi semua treatment di sana pasti akan ada promo walaupun nanti promonya kapan Iya gitu ya. betul, tetap ada. Nanti paling pantengin terus dia punya IG supaya bisa tahu dia punya updatean setiap hari. Dan kayak misalnya nih, belum sempat ke klinik nih. Ada katong punya sistem namanya nanti lewat admin. Oh bisa. Ya kayak bertanya sama admin kayak gitu. Oh bisa konsultasi lewat Iya, admin. Dia lewat cuma harus datang ke admin. sana kalau nggak mau hati ya kan, takut Iya. dapat budget ya kan. Tanya dulu. Nanti lo bisa kasih tahu kayak kan kita bakal perawatan apa dong, dan Iya, kasih tahu kan harganya berapa gitu ya. betul. Wih, informasi. Ya, misalnya belum berani tanya-tanya dulu lewat admin. Nanti kalau sufix langsung silakan Ya karena kan kalau visitasi. datang kakak langsung Ya, ke Bennings kan betul. agak-agak malu kalau cuma nanya doang ya Ya kan. betul. Kira toko baju. Oke, terus Tanya-tanya tapi saya beli. yang beli ya. Iya. Itu terima kasih Rian untuk informasi yang dari Bennings itu penting banget. Lanjut kita ke segmen ketiga sebelum masuk ke segmen terakhir. Segmen ketiga itu akan ngebacain ada beberapa pertanyaan dari follower. Iya, ada. Dan orang tanya. Ada tanya. Sepenting apakah Ada diriku? tanya. Kan follower tanya suka kepo aja gitu. Yang pertama, kakak cewek ada kah? Itu yang tanya siapa? Dia nama Anissa. Kok tanya cewek? Kakak cewek ada kak? Kalau untuk Mungkin kakak ada pacar gitu. kalau mungkin untuk ya. hubungan sih beta sampai sekarang gara-gara yang kemarin itu beta masih ranahnya privasi. Privasi. Iya. Jadi belum bisa dikasih tahu ya. Belum. Pokoknya kita yang taruh aja kali yang modelnya. Ya bisa dibilang Iya. begitu, taruh lah Mending tiba-tiba begitu nikah, sih, ya, mau mending expose, tapi kalau yang jadi juga nanti kan. Nah itu beta overthinking traumanya di sendiri. situ sih. Iya, Kemarin betul, tuh kayak betul. gitu. Iya sih. Trauma orang tua kenal dan segala macam sebagainya. Pada ujung-ujungnya Yang jadi ya. selingkuh. Oh. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan ini. Kakak yang ada niat kolaborasi dengan Lilis untuk nyanyi kayaknya ya. Untuk nyanyi kah atau untuk joget nih? Untuk nyanyi lah, masa joget. Kan? Kalau untuk nyanyi ada, beta bikin lagu untuk beta dengan Lilis. Oh sudah. Ada. Rian yang tulis lagu. Iya. Tinggal nanti bikin musiknya aja. Iya, tinggal bikin. Musiknya ada. Musiknya sudah ada. Ada. Tinggal Tinggal apa rekaman sounding aja. ke ini dan rekam. Oh belum sounding. Belum. Lilis denger ini Lilis. Dan itu maksudnya lagunya tuh memang menggambarkan katong dua sekali. Bagaimananya katong dua. Oke, semoga mudah-mudahan jadi ya.
Maksudnya jadi segera bisa bikin dia punya single toh. Amin. Amin. Dan langsung boom. Terakhir ada ini dari salah satu anak stand up comedian yang nanya, ceritain dong kisah cinta paling sedihnya Rian. Ih, bangke, siapa itu yang tanya tuh? Julio. Orang kamu pukul kamu. Spill dikit aja. Mungkin mau cerita tuh sing nih sebenarnya, cerita dikit-dikit aja apa gimana? Cerita apa sih yang perlu cerita? Apa kalau mau nonton, mau dengerin kisah cintanya Saya maksudnya kamu nanti supaya terserah, supaya kamu pilih tau mau nonton di Eko punya kah atau mau nonton di Kakak Hana punya. Berarti sebenarnya ada. Ada. Tapi Ada. nanti nonton di punyanya Eko aja kali ya. Kayak mau cerita lagi mungkin bakal sedih lagi atau takut ada air mata. Tergantung. Saya kalau itu biasa bakalan air mata. Cuman beta takutnya nanti hostnya yang Kenapa? yang air mata. Kenapa? Karena memang ini ya memprihatinkan. Kayak Maksudnya gini, beta boleh tanya, maaf nih ya, maaf ya. Maksudnya sih nggak akan terlalu dalam nanyanya. ya oke. Maksudnya kamu dua tuh udah pacaran berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Oh, Mm. pasti orang Dan tua mau- sudah bukan Iya, abang. betul sekali. Udah serius banget pasti Iya, nih. sudah mau menikah. Itu maksudnya gimana? Maksudnya dirimu sebelumnya ada feeling kan sebelum kejadian itu kan pasti kan kalau pacaran lama nih kan pasti kan ada punya Ya, feeling yang betul. sing Ada enak atau feeling gimana yang gitu. kuat terhadap ketemu punya pasangan begitu ya. Tapi Apalagi karena sing selama ada toh. bukti. Bukan sih ada beberapa bukti yang beta sudah dapat, cuman beta kayak rasa itu kayak lewat chat begitu, cuman beta kayak rasa beta ini orangnya Positive thinking aja kasih kayaknya. biar begitu ya, karena nanti kalau beta sih akan percaya, beta sih akan percaya apapun yang orang bilang tentang tentang saya punya kejelekan, dan beta sih akan pernah percaya siapapun kalau bilang kasih tahu saya punya keburukan di beta percaya kecuali beta sudah lihat sendiri. Tapi bukti chat itu yang bukan jadi bukti juga. Beta rasa itu kayak sudah mungkin dia gabut lah dia ini ya. Sebenarnya itu kesalahan itu. Iya. Membiarkan hal kecil. Makanya akhirnya ya tapi ada di mana fase beta apa juga namanya? Beta sholat dan beta minta kalau misalnya yang pas mau dekat-dekat ada masalah tuh, beta minta ke Tuhan begitu ya. Kalau misalnya dia beta pun jodoh, Allah kasih tunjuk. Kalau misalnya dia bukan beta pun jodoh, Allah kasih tunjuk juga. Tapi maaf kita potong. Sebelum sholat itu apakah dia ada perubahan sikap keharian begitu? Iya. Berubah banget. Iya. Menghindar apa gimana? Bukan menghindar sih, ada, dia tetap ada, cuman yang namanya ini katong 5 tahun, jadi pasti katong sudah hafal inilah tabiat dan kebiasaan masing-masing kan. Dirimu trauma sih? Kalau mau bilang trauma sih cuman belum bisa percaya begitu ya untuk nanti besok-besok di hubungan berikut. Iya. Entah di balik saya kasih hancur kan gara-gara dia sampai beta bisa kerja di sini. Oh, oke. Maksudnya beta berjuang supaya beta bisa kerja sini supaya bisa lupa. Bisa sama-sama dengan dia begitu ya. Oh, gitu. Ya. Oh, jadi awal mulanya tuh dari situ, berjuang karena dia. Tapi ya udah, mau gimana ya? Tapi untuk dari situ beta sering pernah mau berdoa yang buruk-buruk pada dia. Iya. Entah selepas gitu sih. entar selepas saya bikin kayak macam after bikin beta seperti inilah. Saya mau dapat karma baik atau karma buruk itu urusan saya. Yang peduli juga, Pak. Ini sedih banget, Rian. Iya, kayak gitu kan. Ya makanya sih kita paham sih kenapa dirimu sering ada expose soal kayak gitu sih. Iya, mending gitu sih, cowok mah mending fokus di karir aja. Iya sih. Nanti jodoh berdatang dengan sendirinya. Iya, dan betul. kalaupun ada ya udah diam-diam aja, udah nggak usah expose sana hanya untuk nunjukin kalau ini lo itu punya pasangan. Karena beta belajar dari beta punya kisah terakhir bahwa kalau setiap beta expose beta punya pasangan dan itu pertama jadi ain. Iya betul bilang barusan Le. Yang kedua banyak orang yang nanti ngincer begitu ya. Apalagi kalau bagus ya. Iya, Rian beta paham. Oke. Ya udah nggak apa-apa, udahlah ya namanya jalan hidup ya gitu, udah gitu toh. Kata kan saya pernah tahu nih. Ya yang pastinya tuh pasti terbaik dari yang di atas lah. Iya, betul. Ya semoga nih ke depan bisa dapat yang lebih baik deh, Rian. Amin. Makanya beta percaya amin. Itu beta aminkan doa yang baik dulu. Cuman beta percaya kayak jodoh tuh kayak itu mencerminkan kata sendiri begitu. Iya benar.
Dan beta sih bisa bayangkan bahwa orang beta dapat orang kayak beta begini. Banyak beta dapat kayak pasangan buat beta pasangan itu tuh mulu paling los. Asli bisa pernah dapat pasangan yang kayak Kalem-kalem gitu ya. Iya, pernah asli dapat pasangan yang mulu kayak racun gitu. Ya beta tahu beta mulu kayak racun, tapi racunnya itu dalam bentuk carewet saja begitu ya, bukan dalam berarti berkata-kata kotor. Satu hal kayak macam beta tipe orang tuh yang bisa kayak pacaran sudah yang satu orang tuh. Habis itu nanti mau pacaran sing bisa sama Bisa, sekali. ya, Ya kalau berarti mati kita beres setia lah. kata dua selesai dulu baru kita Iya, dengan orang benar. lain Kayak begitu. gitu sih, enakan kayak gitu. Berarti nanti ini kira-kira ke depannya bakal ada next project apa nih? Kalau Rian? untuk next project maksudnya berdoa saja supaya beta bisa bikin beta punya show, special itu show. tuh mau nanya special show bakal Ya. ada tahun ini, tahun depan. Mudah-mudahan kalau ada sponsor ya beta gas. Oh, itu kayak sponsor. Iya, maksudnya kalau ada Oh iya. beta gas. Siapa yang mau jadi sponsor buat Yang mau Rian? jadi sponsor Dijamin boleh. bakal rame ya kan? Amin. Kalau mau bikin special show dan kita melibatkan orang-orang seperti dan beta bikin tuh beda dari yang lain begitu ya. Harus. Kayak nanti ada Bang Andre monolog. Ois. Kayak orang-orang beta pun orang-orang terdekat di situ Ah. kayak Bang John tampil Juga MC. Terus kayak Julio kayak gitu, kayak pokoknya bisa support. Nanti Aldi tetap ditagih tiket saja. Oh jadi nanti insya Allah mudah-mudahan segera bisa dapat sponsor. Jadi biar special show-nya tuh bisa segera dibikin ya kan? Paling bagus sih tahun ini. Insya Allah. Insya Allah ya amin. mudah-mudahan amin. Iya. Nah terakhir goals-nya, Eh, Rian pengen apa? beta goals dalam hidup sih sing muluk-muluk. Iya. Beta dilimpahkan rezeki. Amin. Terus beta Sehat-sehat. Iya, sehat-sehat. Terus beta bisa capai beta punya kayak apa yang beta ingin begitu. Tapi tetap di dunia Iya, ini iya. entertain begitu. Entertain. Dan supaya uangnya beta bisa pakai para beta kasih naik beta mama dan bapak haji begitu. Amin. Oke, itu aja sih. Seru banget obrolannya ya Rian ya. Terima kasih banyak loh Rian udah mau mampir di Voice Spot with Hana gitu, udah mau Siap. berbagi cerita. Ya, semoga apa-apa yang lagi Rian kerjakan berjalan lancar. Amin. Semoga banyak tawaran show-show juga. Amin. Ya, supaya bisa dapat uang. Amin. Sponsor, Ada sponsor yang mau masuk untuk special show-nya? Iya. Silakan banget. Langsung hubungi ke Rian langsung, ini alamat Iya. IG-nya Rian bisa kalian IG-nya DM di sini. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow teman-teman, juga. ya. Jangan lupa follow Benis juga, Benis Ambon juga ya. Iya betul. Link Ambon, Benis Rian Ambon pun juga, TikTok, terus Rian Rian pun TikTok. Facebook. Supaya Jangan lupa. terhibur. Oke, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga dan komen. See you on my next video. Bye. Bye.